Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hasbi Rizky dengan NRP 15 2019 085. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tugas dari mata kuliah praktikum pemrograman mobile untuk pertemuan ketiga. Nah, di sini yang pertama itu ada Envirosky. Di sini saya menggunakan Envirosky standar, di mana di sini nanti kita bisa mengubah ya, ada beberapa settingannya. Yang pertama itu ada pixel di sini contohnya untuk time. Di sini kita bisa mengubah waktu dalam gamenya. Nah, misal di sini untuk menitnya, dulu di sini untuk ada jamnya juga. Maka ini akan berubah mengikuti si jamnya. Seperti itu. Kemudian selain time and location control juga di sini ada weather control untuk mengatur cuaca. Di sini saya pilih untuk cloudy. Namun di sini juga bisa ada beberapa pilihannya ya. Ada storm, ada snow, ada like rain dan lain-lain. Nah, nantinya itu selama dijalankan itu nggak selamanya cuacanya bakal tetap gitu. Tapi di sini juga ada weather zone di mana nantinya akan berubah-ubah sih cuacanya di dalam gamenya sesuai dengan preset yang ada tadi akan berubah dengan update interval yaitu adalah 6 time hours di gamenya dalam in gamenya bukan di real. Selanjutnya untuk di run, nah nanti itu si langit itu akan berubah-ubah ya sesuai dengan si waktunya yang sudah ditentukan. Di sini untuk dipercepat ya waktunya, nah ini gesekannya maju terus, untuk menitnya juga maju terus, bisa di sini diubah, nanti itu bakal berganti sesuai dengan yang kita masukkan. Nah, untuk environnya kurang lebih seperti itu. Lanjut ke pergerakan player di sini. Saya menggunakan scene yang lain. Nah, untuk di sini itu, untuk pergerakan yang pertama itu, untuk tugasnya itu, yaitu adalah pergerakan dari si playernya. Nah, di sini saya udah buat ada beberapa script. Nah, di sini ada untuk pergerakan player sama dengan view kamera. Untuk yang pertama itu untuk pergerakan si playernya. Jadi untuk pergerakan playernya, codingannya. Di sini kita siapin dulu beberapa variabel ya di bagian untuk yang untuk bergerak, gravitasi, lompat dan berjalan. Nah, untuk di bergerak ini ada kecepatan nanti itu berfungsi untuk si kecepatan si player ini untuk bergeraknya. Lalu untuk exploit itu untuk si koordinat aksis untuk X dan Z-nya. Horizontal dan vertikal. Nah, untuk gravitasi di sini gravitasinya diatur untuk ke 20, lalu di sini ada ground check yaitu untuk ngecek apa sih objek ini tuh mengenai bawah atau enggak gitu. Lalu di sini ada factor 3 velocity di mana untuk itu berfungsi untuk mengambil si posisi ini yang nantinya transformnya itu kan berubah-ubahnya si x, y sama z-nya itu di posisinya. Nah, lalu ada di sini untuk lompat dengan speed jamnya di sini saya menggunakan 1, lalu untuk speed jalannya 4, untuk speed larinya di sini ada 7. Lalu di sini juga ada karakter controller di mana fungsinya itu untuk mengambil si controller yang ada di objek player ini untuk si karakter controller ini. Lalu di sini untuk di startnya itu jadi kita menggunakan di void start ini yaitu adalah program yang di saat klik dijalankan akan langsung dieksekusi, yaitu adalah controller get komponen. Jadi fungsinya itu adalah mengambil si komponen controller yang ada di player ini, controller player ini. Nah, di sini juga nanti bakal ditampilin si kecepatannya, si koordinat x z-nya, lalu ada gravitasi, ground check-nya, lalu ground distance, lalu di sini ada ground max-nya juga udah ditambahin ground untuk speed jam, speed jalan dan speed lari. Eh, Nah, lalu di sini ada jadi programnya dibuat jadi beberapa void supaya lebih gampang ya untuk programnya. Jadi di sini ada gravitasi, bergerak, lompat dan jalan. Untuk void bergerak itu di mana kita ada X sama Z. Untuk X itu adalah input get aksis untuk horizontal, untuk yang Z itu untuk yang vertikalnya. Nah, di sini faktor pergerakan itu di mana nanti transfer right dikalikan dengan X dan transfer forward dikalikan dengan Z, yaitu di mana untuk move itu adalah gerakan bakal dikalikan dengan kecepatan dengan time delta time.
Untuk gravitasi itu ya istilahnya sama dengan jadi kalau misalnya ini melayang nanti bakal jatuh ke bawah ya untuk si fungsi gravitasi itu. Dimana jika iskron dan velocity y-nya kurang dari nol maka y-nya akan di nilai y-nya dikurangi dengan nilai 2. Untuk lompat itu di sini jika jadi untuk get button jump itu di sini ya diedit lalu ada di project setting. Nah, untuk yang jam itu di sini kita ambil nanti untuk diambil yang bakal digunain untuk di program itu untuk jam sama dengan iskron. Jadi kalau misalnya dia di bawah di bawah ini terrainnya maka baru bisa loncat gitu. Nah, ini untuk si perhitungan dari si loncatnya. Nanti setelah loncat itu akan dapat si nah saat jatuh itu nanti bakal jatuh itu karena ada si gravitasinya yang sudah ditambahkan sebelumnya. Lalu ini ada jalan, jadi jika kita get key, di sini get key-nya adalah left shift. Jika jika ditekan maka kecepatannya itu akan sama dengan speed lari dan kalau tidak maka akan speed jalan. Kalau lebih seperti itu untuk si pergerakan. Masuk ke yang view kamera di sini ya. Untuk si pertama kita masukkan dulu si main kamera atur di sini masukkan ke dalam si hierarkinya si player, subject player. Nah, di sini jadi kita buat dulu si sensitifnya. Jadi untuk sensitif mouse-nya jadi itu. Lalu untuk parent, transfer parent di sini buat variabel, lalu kursor lock state dan kursor lock mode, trik locked. Lalu di sini untuk mouse X itu untuk mendapatkan si aksis nilai mouse-nya. Jadi saat kanan kiri itu akan didapatkan si nilai aksisnya. Kemudian dikalikan dengan si sensitif, dikalikan dengan delta time. Untuk coordinate-nya itu nanti bakal diambil dari si nilai mouse X yang tadi itu. Untuk dijalankan. Nah, ini kan saat di langit dia akan jatuh, cuma diklik ini nih. Ini untuk maju, mundur di sini, kiri, kanan, untuk berputar di sini. Ini untuk loncatnya. Kurang lebih seperti itu. Nah, mungkin sekian saja penjelasan dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.